Didapatkan sebuah kasus, pasien perempuan usia 9 tahun datang ke RSGM dengan kemauan sendiri untuk merapikan gigi depan, atas, dan bawah. Pasien mengeluh gigi depan, atas, dan bawah berdesakan. Pasien mengatakan belum pernah dirawat ortodonti. Saat ini, pasien ingin dirawat giginya. Analisis yang pertama adalah data pasien dan perawatan. Pasien bernama X, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun, alamat Surabaya. Analisis yang kedua adalah analisis umum. Riwayat pasien belum pernah perawatan ortodonti, berat badan tidak diketahui, tinggi badan tidak diketahui, ras tidak diketahui, kelainan endokrin tidak diketahui, riwayat operasi tidak diketahui, tonsil tidak diketahui, alergi tidak diketahui, kebiasaan bernafas tidak diketahui, bentuk skelet mesomorfik, penyakit anak-anak tidak diketahui, ciri keluarga yang berkaitan dengan maloklusi tidak diketahui. Analisis yang ketiga adalah analisis lokal. Analisis lokal terdiri dari 1. Ekstraoral. Tipe profil adalah cembung, bibir kompeten, tipe muka sedang, fungsi bicara normal, bentuk kepala mesosifalik, kebiasaan jelek tidak ada. 2. Intraoral. Jaringan mukosa mulut normal, lidah normal, palatum sempit tinggi, frekuensi karies sedang, kebersihan mulut sedang, fase geligi pergantian. 3. Keadaan gigi, didapatkan gigi 23 karies, gigi 36 karies, gigi 46 karies. 4. Keterangan foto periapikal atau panoramik. Dari gambar panoramik tersebut didapatkan benih gigi ada, yaitu gigi 38, 48 dalam posisi baik. Agenisi tidak ada, gigi kelebihan tidak ada, impaksi tidak ada, lain-lain tidak ada. Analisis fungsional. Freeway space, path of closure, sendi temporomandibula, dan displacement mandibula tidak dapat ditentukan. Analisis model studi. Yang pertama, bentuk lengkung gigi. Untuk rahang atas, normal berbentuk parabola. Untuk rahang bawah, normal berbentuk parabola. Yang kedua, jumlah lebar mesiodistal 4 insisif rahang atas sebesar 33,5 mm. Diskrepansi pada model untuk rahang atas. Menentukan tempat yang tersedia dapat diperoleh dari lebar segmental gigi, yaitu didapatkan sebesar 40 mm, tempat yang dibutuhkan sebesar 46,2 mm, dan terdapat kekurangan tempat sebesar 6,2 mm. Diskrepansi pada model untuk rahang bawah. Tempat yang tersedia sebesar 41 mm, tempat yang dibutuhkan sebesar 45,6 mm, dan terdapat kekurangan tempat sebesar 4,6 mm. Analisis model studi. Untuk kurva Fasby tidak dapat ditentukan dan tidak terdapat diastema pada rahang atas maupun rahang bawah. Poin yang keenam membahas tentang simetri pada gigi-gigi. Ada dua bagian, yakni rahang atas dan rahang bawah. Untuk rahang atas, gigi 21 lebih ke mesial dari gigi 11. Gigi 12 lebih ke palatal dari gigi 22. Gigi 13 dan 63 tidak simetri, karena pada fase gigi pergantian ini, gigi 63 tampak lebih ke palatal dari gigi 13. Gigi 24 lebih ke mesial dari gigi 14, gigi 25 lebih ke palatal dari gigi 15, gigi 16 dan 26 simetri, dan yang terakhir gigi 27 lebih ke palatal dari gigi 17. Lalu untuk rahang bawah, ada gigi 31 dan 41 yang letaknya simetri, gigi 32 lebih ke lingual dari gigi 42, gigi 33 lebih ke mesial dari gigi 43, gigi 34 lebih ke mesial dari gigi 44, gigi 35 lebih ke mesial dari gigi 45, gigi 36 lebih ke mesial dari gigi 46, dan yang terakhir gigi 37 lebih ke mesial dari gigi 47. Poin ketujuh yaitu gigi yang terletak salah. Pada rahang atas ada gigi 12 palatoversi, gigi 13 mesiolabial rotasi sentris, gigi 24 mesiopalatal rotasi sentris, dan gigi 25 palatogresi. Pada rahang bawah ada gigi 32 linguoversi, ada gigi 33 dan 34 mesiolabial rotasi sentris, dan gigi 45 bucoversi. Selanjutnya poin ke-8 yakni membahas tentang adanya pergeseran garis median. Pada rahang atas dan rahang bawah sama-sama terdapat pergeseran kurang lebih 1 mm ke arah kanan. Lalu poin ke-9 yaitu tentang kelainan kelompok gigi. Berdasarkan letaknya pada anterior yaitu rahang atas dan rahang bawah, serta posterior ada pada rahang atas kiri. Untuk retrusi dan protrusi sama-sama terdapat pada rahang atas, serta tidak adanya supraposisi dan infraposisi baik di rahang atas maupun rahang bawah. 10. Relasi geligi posterior rahang atas terhadap rahang bawah. Pada jurusan sagital, gigi kaninus kanan terdapat gigitan tonjol, serta gigi kaninus kiri tidak ada relasi. Pada gigi molar kanan dan molar kiri terdapat neutroflusi. Selanjutnya, yang ke-10, relasi geligi posterior rahang atas terhadap rahang bawah. Pada jurusan transversal, gigitan visual luar rahang atas normal, serta jurusan vertikal gigitannya normal.
11. Relasi gerigi anterior rahang atas dan rahang bawah. Pada jurusan sagital, jarak gigit normal 3 mm. Pada gigitan tonjol, regio 1,3. Pada gigitan terbalik, regio 1,2. Jurusan vertikal, tumpang gigit normal 3 mm, serta gigitan tonjol, gigitan dalam, dan gigitan terbuka itu tidak ada. Etiologi malokusi persistensi gigi 52. Pada rahang atas, gigitan terbalik 1,2, rotasi 24, dan gigi 25 kelainan. Pada gigi 1,2 letak lebih palatal, gigi permanen tidak mampu bersopsi akar sulung atau persistensi gigi sulung. Lalu ke pergeseran garis median, tanggal prematur gigi 51. Untuk gigi 25 ke palatal, tanggal prematur gigi 65. Pada rahang bawah, pergeseran garis median, gigi 32 ke lingual. Gigi 32 persistensi, bedakan dengan DDM, tetapi kedua gigi insisif lateral ke palatal. Lalu pergeseran garis median, tanggal prematur gigi 81. Selanjutnya adalah analisis sefalometri dengan menggunakan metode Downs, Steiner, dan Crick. Analisis skeletal dengan metode Downs. Yang pertama adalah menentukan sudut fasial atau FH-NPOG dari pasien. Nilai normal dari sudut fasial adalah sebagai berikut. Sedangkan nilai sudut fasial pasien adalah 95 derajat, yang berarti pasien didiagnosis kelainan skeletal kelas 1. Yang kedua adalah menentukan sudut kecembungan muka, NA-APOG. Nilai normal dari sudut kecembungan muka adalah sebagai berikut. Sedangkan nilai sudut kecembungan muka pasien adalah 9,5 derajat, yang berarti normal dengan profil wajah cembung. Yang ketiga adalah menentukan sudut AP-NPOG. Nilai normal dari sudut AP-NPOG adalah sebagai berikut. Sedangkan nilai dari sudut AP-NPOG pada pasien adalah 3 derajat, yang berarti normal. Yang keempat adalah menentukan sudut bidang mandibular dengan Frankfurt horizontal. Nilai rata-rata dari sudut bidang mandibular dengan Frankfurt horizontal adalah sebagai berikut. Sedangkan nilai sudut bidang mandibular dengan Frankfurt horizontal pada pasien adalah 31 derajat, yang berarti lebih besar daripada rata-rata. Kemudian yang terakhir adalah menentukan besar sumbu Y. Nilai normal dari sumbu Y adalah sebagai berikut. Sedangkan nilai sumbu Y yang didapatkan pada pasien adalah sebesar 65,5 derajat, yang berarti normal. Selanjutnya adalah mengenai analisis dental dengan metode Downs. Pertama, menentukan sudut bidang oklusal dan Frankfurt horizontal. Nilai normal dari sudut bidang oklusal dengan Frankfurt horizontal dapat dilihat pada slide, sedangkan nilai sudut bidang oklusal dengan Frankfurt horizontal pada pasien adalah sebesar 14 derajat, yang berarti normal. Kemudian yang kedua adalah menentukan sudut antar insisal. Sudut antar insisal dapat ditentukan dengan membuat garis sumbu insisif sentral rahang atas dan rahang bawah. Nilai normal dari sudut antar insisal adalah sebagai berikut. Sedangkan pada pasien didapatkan nilai dari sudut antar insisal adalah 135 derajat, yang berarti lebih besar daripada normal. Kemudian yang ketiga adalah menentukan sudut 1 dengan bidang oklusal. Nilai normal dari sudut 1 dengan bidang oklusal adalah sebagai berikut. Pada pasien didapatkan nilai sudut 1 dengan bidang oklusal adalah sebesar 30 derajat, yang berarti lebih besar daripada normal. Kemudian yang keempat adalah menentukan sudut 1 bidang mandibula. Nilai normal dari sudut 1 bidang mandibula adalah sebagai berikut. Sedangkan nilai sudut 1 bidang mandibula pada pasien didapatkan 89 derajat, yang berarti normal. Kemudian yang terakhir adalah menentukan jarak 1 terhadap APOG. Nilai normal dari jarak 1 terhadap APOG adalah sebagai berikut. Sedangkan pada pasien didapatkan nilai dari jarak 1 terhadap APOG adalah sebesar 6,5 mm, yang berarti normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis Steiner. Analisis Steiner yang pertama yakni mengenai Steiner skeletal. Sudut pertama yang diukur yakni sudut SNA. Pada pasien ini didapatkan sudut SNA sebesar 76 derajat dan menandakan pasien ini mengalami protrusi. Dan untuk sudut SNB pada pasien ini ditemukan sudut SNB sebesar 74,5 derajat dan pasien ini juga dikatakan mengalami protrusi. Selanjutnya, yakni untuk pengukuran sudut AMB, pada pasien ini didapatkan sudut AMB sebesar 1,5 derajat, sehingga pasien dikatakan mengalami malokusi kelas 2. Lalu selanjutnya, pengukuran sudut SN terhadap bidang oklusal, pada pasien ini didapatkan sudut tersebut sebesar 25 derajat, sehingga disebut pasien tersebut mengalami normal oklusan plane angle. Lalu untuk sudut SN terhadap bidang mandibula, pasien ini mendapatkan sudut sebesar 41 derajat, sehingga disebut normodivergent facial pattern. Selanjutnya mengenai analisis Steiner dental, yang pertama yakni untuk ukuran sudut U1 terhadap NA, pada pasien ini didapatkan sudut sebesar 20,5 derajat, dan untuk jarak U1 terhadap NA didapatkan jarak sebesar 5,5 mm. Lalu yang ketiga, terdapat pengukuran sudut L1 terhadap NB didapatkan sudut sebesar 25 derajat, dan untuk jarak L1 terhadap MB didapatkan jarak sebesar 4,5 mm.
Analisis standar dental selanjutnya yakni pengukuran sudut SN terhadap gination. Pada pasien ini dapatkan sudut sebesar 23,5 derajat, dan untuk pengukuran sudut 1 terhadap gonion dan gination, pada pasien ini dapatkan sudut sebesar 91,5 derajat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis tweet. Terdapat 3 sudut yang diukur pada analisis tweet. Yang pertama, sudut IMPA. Pada pasien ini didapatkan sudut IMPA sebesar 91,59 derajat. Yang kedua, pengukuran sudut FMIA. Pada pasien ini didapatkan sudut sebesar 66,16 derajat. Dan yang terakhir, sudut FMA. Pada pasien ini didapatkan sudut FMA sebesar 22,25 derajat. Selanjutnya mengenai analisis jaringan lunak. Analisis jaringan lunak yang pertama adalah untuk menentukan panjang bibir atas. Nilai normal dari panjang bibir atas adalah sebagai berikut. Pada pasien, didapatkan panjang bibir atas pasien adalah 23 mm atau lebih besar daripada normal. Yang kedua adalah menentukan panjang bibir bawah. Nilai normal dari panjang bibir bawah adalah sebagai berikut. Pada pasien, didapatkan panjang bibir bawah pasien adalah sebesar 35 mm yang berarti kurang daripada normal. Kemudian yang ketiga adalah menentukan bagian merah bibir atas. Nilai normal dari bagian merah bibir atas adalah sebagai berikut. Sedangkan pada pasien, bagian merah bibir atas adalah sebesar 12 mm yang berarti normal. Yang keempat, menentukan bagian merah bibir bawah. Nilai normal dari bagian merah bibir bawah adalah sebagai berikut. Sedangkan bagian merah bibir bawah pada pasien sebesar 9 mm yang berarti normal. Yang kelima adalah menentukan facial contour angle. Pada pengukuran ini didapatkan sudut facial contour angle pasien sebesar 4,5 derajat yang berarti kurang daripada normal. Kemudian yang keenam adalah menentukan sudut nasolabial. Nilai normal dari sudut nasolabial adalah sebagai berikut. Pada pasien, didapatkan sudut nasolabial dari pasien adalah 93,5 derajat yang berarti kurang dari normal. Kemudian yang ketujuh adalah menentukan ricket slip analysis. Pada analisis ini didapatkan bahwa bibir atas dan bibir bawah berada 0 mm tepat pada garis E atau normal. Selanjutnya yang terakhir adalah menentukan Steiner lip analysis. Pada analisis ini didapatkan hasil bahwa posisi bibir terletak di depan garis S. Dari berbagai pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya, didapati bahwa pasien dengan riwayat kesehatan secara umum normal, namun mengeluhkan gigi depan atas dan bawah yang berdesakan, di mana pasien sebelumnya belum pernah mendapatkan perawatan ortodonti. Adapun diagnosis dari pasien tersebut, yakni maloklusi kelas 1 angle disertai gigitan terbalik gigi 1-2, berdesakan gigi anterior rahang atas dan rahang bawah, serta pergeseran garis median sebesar 1 mm ke arah kanan pada rahang atas dan rahang bawah. Hal ini disimpulkan dari berbagai pemeriksaan, diantaranya analisis cefalometri, di mana besar sudut SNA yakni 76 derajat, sudut SNB sebesar 74,5 derajat, dan selisih kedua sudutnya yakni sudut ANB sebesar 1,5 derajat. Hal ini menunjukkan adanya indikasi kelas 2. Sedangkan pada analisis model, didapati bahwa profil wajah pasien cembung, upper jet dan upper bite normal, dan nilai diskrepansi rahang atas sebesar minus 6,2 mm, dan pada rahang bawah sebesar minus 4,6 mm. Kedua nilai ini menunjukkan adanya kekurangan tempat pada kedua rahang. Dan juga etiologi yang disimpulkan, yakni persistensi gigi sulung dan gigi tanggal prematur. Diagnosa dan klasifikasi maloklusi. Yang pertama, maloklusi kelas 1 angle disertai gigitan terbalik gigi 1-2. Yang kedua, gigi anterior rahang atas dan rahang bawah berdesakan atau crowded. Yang ketiga, pergeseran garis median rahang atas dan rahang bawah 1 mm ke dekstra. Dengan macam perawatan tanpa pencabutan. Rencana perawatan. Yang pertama, perawatan pendahuluan berupa scaling, kontrol karies, dental hair education. Yang kedua, koreksi gigitan terbalik gigi 1-2. Yang ketiga, koreksi gigi berdesakan, regio anterior rahang atas dan rahang bawah. Yang keempat, koreksi pergeseran garis median. Yang kelima, fase evaluasi. Yang keenam, fase retensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih karena telah mengikuti. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat belajar!